Halo, eh, selamat malam. Eh, Kedengaran suara saya? Oke. Good evening, everyone. So, only 3 students. Okay. First of all, I would like to say selamat hari Lebaran untuk yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini yang lain pada Lebaran semua kayaknya ya. Oke. Tonight, malam ini, we will learn about subtext and also expression. Nah, ini pertemuan kedua. Kembali lagi bersama saya, Mr. Rich. Oke. Udah ready ya? Mulai pertemuan kedua ini saya ingin mengkombinasikan beberapa kata-kata baru. Jadi nanti supaya semakin banyak perbandaran katanya. Karena kenapa saya bikin begini? Di UN biasanya di ujian itu sering dipertanyakan kata-kata vocabulary, jadi ujian kosakata, jadi supaya memperkaya. Selain itu tujuannya juga supaya kalian kaya dengan kosakata baru, jadi nanti pas ketika membaca teks bisa mengerti. Oke, jadi rencana saya setiap kali pertemuan saya akan jelaskan 10 kata baru setiap kali pertemuan, dan saya harap itu semua bisa dihafal dan setiap kali pertemuan bisa kita diskusikan. Oke. Yang pertama, unemployment, artinya pengangguran, bisa dibaca ya. Saya bacakan cara bahasa Inggrisnya. Unemployment itu pengangguran. Kemudian rate itu angka. Kemudian welfare itu kesejahteraan. Ascribe berkaitan. Intervention campur tangan. Mismatch ketidaksesuaian. Citizen artinya warga negara, itu dosa biasa mungkin. Kemudian degrade artinya menurunkan. Oke. Kemudian wage itu gaji atau upah. Kemudian ada deprivation, kerugian. Jadi nanti kata-kata ini, 10 kata ini mungkin akan berguna misalnya kita membaca teks ya, atau sedang membaca berita di surat kabar atau baca majalah. Nah, ini agak sering biasa nanti di kelas ini juga, di teks kita nanti ini ada beberapa kata baru ini. Jadi setiap pertemuan saya akan review beberapa kata-kata supaya semakin kaya dengan kosakata. Oke. Saya bacakan sekali lagi. Unemployment, rate, welfare, ascribe, intervention, mismatch, citizen, degrade, wage, deprivation. Oke, itu untuk kata baru hari ini. Saya harap ini agak disimak ya nanti di teks, biar agak ngerti dengan teks yang akan kita baca. Oke. Saya kasih 5 detik untuk mengingat sedikit-sedikit. Okay, now it's time to show. So tonight the topics are explanation text,
expressing curiosity, and expressing possibility. Jadi ada 3 topik yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama kita akan masuk ke explanation text. Apakah itu? Oke. Ya, selamat datang Mbak Endang Rahayu. Oke, yang pertama explanation text itu adalah teks atau paragraf yang berfungsi atau purpose. Tujuannya itu to tell, menceritakan how and why, bagaimana dan mengapa things occur in scientific and technical fields. Jadi tujuan explanation text biasanya itu untuk menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu hal terjadi secara ilmiah atau secara teknis. Oke. Misalnya bagaimana proses telur nyamuk berubah menjadi jentik-jentik dan seterusnya. So this is like the explanation text. Jadi menjelaskan dia proses atau prosedur. Oke, jadi ada langkah-langkahnya. Atau contoh lain, how the greenhouse effect. Jadi bagaimana efek rumah kaca itu terjadi. Jadi explanation text itu biasanya menjelaskan bagaimana sesuatu hal, mengapa hal ini terjadi. Yang itu jelaskan secara ilmiah, secara teknis. Atau di bidang lain, misalnya di bidang ekonomi atau di bidang pertumbuhan ekonomi, itu juga bisa dikerjakan bagaimana hubungan antara kemiskinan dengan pengangguran dan sebagainya. Jadi itu dijelaskan dengan secara chronological, secara sequence gitu. Itu dia explanation, penjelasan, berupa penjelasan. Oke. So far so good. Oke. Gak ada yang tidur ya? Oke, here we go. So explanation text. Jadi ada beberapa elements, artinya unsur-unsurnya. Jadi yang pertama itu ada namanya the general statement atau pernyataan umum. Apa yang artinya itu phenomenon of topic discussed, atau fenomena atau kejadian yang sedang didiskusikan. Itulah dia biasanya itu di paragraf pertama. Jadi pernyataan umum apa yang sedang dibahas. Contohnya tadi bagaimana terjadinya efek rumah kaca. Okay. And then the next element is explanation sequence. Ini ada urutannya dia. Jadi sequence, jadi berurutan. Ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, step by step. Itu related according to time or cause, or according to both relationships. Artinya hubungan berhubungan dengan bagaimana hubungan dengan waktu dan cause, penyebab, menurut hubungan. Jadi kaitannya saling terkait antara step pertama dan step selanjutnya. Ya. Kemudian the next element is a concluding statement. Okay. So concluding statement is an optional. Artinya itu enggak harus. Jadi bisa ada, bisa tidak. Ya, pada umumnya itu ada. Jadi disimpulkan di akhir penjelasan, di akhir teks ya. Okay. Everything is okay, right? Okay. Hey. Kedengaran Mbak Ningtia? I'm here. Halo?
Sebentar ya. Ya, selamat datang Mbak Santi, Ibu Ketua Kelas. Kedengaran ya? Nggak kedengaran. Oke. Mungkin yang nggak bisa dengar itu masalahnya di itu ya, di pengaturan komputernya kali, kalian ya. Ini Mbak Lala bukan Mr. Rice ya. Ini saya bukan beras ya, saya bukan nasi. Mr. Rich, oke? Oke. Next, jadi itu tadi apanya ya, elemennya ada 3 elemen utamanya. Tapi yang terakhir itu biasanya opsional, bisa ada, bisa tidak. Oke. Next, oke. Secara umum kita mau lihat seperti apa grammarnya. Jadi ada grammatical pattern. Oke. Biasanya explanation text itu berupa general and abstract nouns. Jadi general itu ya kata-kata benda yang biasa. Ya misalnya komputer atau nyamuk seperti yang tadi, and so on. Tapi yang abstract noun itu juga sering terjadi. Abstract noun itu kata benda yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tapi umumnya bisa kita rasakan atau kita bisa bisa kita apa ya, bisa kita tidak bisa disentuh tapi bisa di oke, langsung ke contoh saja. Misalnya contohnya education, pendidikan. Ini kan tidak bisa sentuh, tidak bisa dicium, tidak bisa di apa ya namanya ya, kira-kira begitulah ya, ngertilah untuk abstrak. Education, love, beauty, success, itu kata-kata benda yang nggak bisa kita sentuh, tapi itu kata benda. Itu biasanya yang sering digunakan, kata-kata yang sering di explanation text. And then there is action verbs. Biasanya oke, sebelumnya saya ke halaman selanjutnya dulu. Ini beberapa contoh lain lagi. Ini bedanya. Jadi ada abstract versus concrete nouns. For example, ini justice, keadilan. Selanjutnya ada happiness. Kemudian dan selanjutnya childhood. Kemudian friendship, pertemanan, kebaikan, goodness. Kemudian wisdom, kebijaksanaan, love, dan sebagainya. Itulah kata-kata benda yang berbentuk abstrak. Jadi di explanation text biasanya mereka di teks itu biasanya banyak terdapat kata-kata ini. Nanti akan kita lihat di contoh ya. Kemudian ini perbandingannya dengan concrete noun. Jadi concrete nouns itu kata-kata, kata benda yang bisa dicium atau bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa didengar, kemudian bisa di smell, bisa dicium, bisa di taste, dirasakan. Ya, nanti ada contohnya Mbak Minzi ya. Kita lihat di contoh langsung. Kalau untuk konkret noun itu contohnya ya seperti ini, cup, oke, cangkir, cake, roti, ball, chair, and kiss. Nanti kita lihat ke contoh. Ini apanya dulu, konsepnya dulu, teorinya dulu ya. Kemudian kembali ke action verbs, kata kerja berupa aksi. Jadi ada aksi nyatanya, ada kerjanya, ada aksi, ada gerakan, ada tindakan. Oke, contohnya work, bekerja, belajar, ada aksinya, ada aktivitasnya yang nyata bisa dilihat. Kemudian sleep, itu biasanya ya. Contoh lain misalnya, ini action words. Jadi misalnya pack, itu kan ada ininya, prosesnya, ada aktivitasnya, ada aksinya. Pull, menarik. Kemudian scrub, menggosok. Skate, sweep, menyapu. Turn, berputar. Paint, push, dan
termasuk sleep. Sleep itu juga termasuk ya, termasuk action verb. Kemudian yawn, menguap, itu termasuk action words. Okay. And we just go back. Oke, yang ketiga, biasanya explanation text itu berupa simple present tense. Kata tenses yang berbentuk simple present. Jadi biasanya itu formulanya itu subject and verb one infinitive atau infinitive. Contohnya misalnya gini, the government sets the wage regulation system. Jadi ini subjeknya, the government. Oke. Kemudian sets, inilah dia verb one-nya, kata kerjanya. Jadi biasanya explanation text itu menggunakan pola seperti ini. Oke. Dan ada lagi berbentuk passive voice. Passive voice artinya kalimat pasif. Kalimat pasif itu polanya subject, kemudian to be, kemudian ada verb 3 atau past participle. Contohnya gini, they, ini subjeknya, are, inilah to be-nya. They are recruited from Indonesia. Jadi mereka direkrut dari Indonesia. Jadi passive voice itu kalau di bahasa Indonesia kalimat pasif. Biasanya dia kata kerjanya berawalan di, direkrut atau ter. Oke, itu untuk kalimat bahasa Indonesia. Jadi bedanya ini kalimat present tense tapi bentuk kalimat aktif. Jadi sets, the government sets, mengatur, mengatur ya. Jadi awalan me dia, itu bedanya. Jadi biasanya gabungan antar kalimat pasif banyak dan kalimat aktif di dalam explanation text. Oke, sabar untuk contohnya. Yang penting ini dulu dasarnya ya. Kemudian conjunction of time. Sebelumnya untuk contoh past participle ada di sini. Ya. Jadi ini yang untuk verb infinitive, ini dia. Ini yang verb infinitive. Oke. Kemudian ini biasanya digunakan untuk kalimat present tense. Kemudian untuk kalimat passive voice menggunakan kata kerja ini, verb 3 past participle. Oke. Dan tergantung, ada dia yang bentuk teratur, regular, misalnya talk, talked, talk, jadi hanya tambahkan ed. Ada yang dia tidak teratur, nanti untuk masalah regular dan irregular verb. Misalnya contoh speak, spoke, spoken. Jadi bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda. Oke, misalnya lagi eat, ate, eaten. Oke, misalnya ketupat itu apa, ketupat bahasa Inggrisnya saya nggak tahu ya. The ketupat is eaten by me. Ketupat itu dimakan olehku. Nah, jadi kira-kira gitu contoh sederhananya. Oke. Kita kembali ke syarat tadi. Kemudian conjunction of time and cause. Jadi biasanya dia ada conjunction atau kalimat kata penghubung waktu dan akibat. Misalnya after, ini kata penghubung waktu, jadi menghubungkan antar paragraf atau antar kalimat menggunakan kata-kata after, first, next, and until. Kemudian ada juga kata penghubung cause, penyebab. Jadi misalnya because, so, and etc. Misalnya kayak seperti contoh di awal tadi, efek rumah kaca, the greenhouse effect is caused by. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ya. Oke. Cause itu untuk penghubung sebab akibat. Misalnya kayak seperti dijelaskan barusan, efek rumah kaca is caused by. Jadi
ada kata cause, disebabkan oleh, atau contoh lain, the poverty, kemiskinan, because the unemployment, kemiskinan terjadi karena pengangguran, gitu. Oke. Ini agak sedikit membingungkan ya. Oke. Then let's go to the example. Ini dia bukti, contoh paragrafnya ya, contoh explanation text. Oke. Bisa saya, oke, ini contoh salah satu contoh explanation text ya. Oke. Bisa ya, silakan Mbak, silakan. Saya minta Mbak Minji mau pergi ambil makan. Coba Mbak, ini kita latihan reading sekalian ya. Oke, coba Mbak, paragrafnya nampak ya Mbak, paragrafnya ya. Mbak Santi deh, coba Mbak baca paragraf yang pertama ya. Saya hidupkan dulu Mbak Santi. Oke. Paragraf pertama dari unemployment sampai unemployment juga. Yang lain sabar ya. Siap-siap tunggu giliran. Oke, silakan Mbak Santi. Can you hear me? Oke, ya, I can hear you. Dari judul dulu Mbak ya. Yes, hello. I can hear you. Okay. How unemployment Occurs, yep. Unemployment is the state in which a person is without work, Okay. unable to work, and is currently seeking work. Okay, sebentar. And is currently. Okay. Currently. Sick. Seeking work. Okay, good. The unemployment rate is used in economic studies and economic Okay. indexes, Okay, good. such as the United States Conference World Index. Index Mhm. of Indicator. Okay, good. That is determined as the percentage of those in the labor force without job. Okay. There are some of common types of unemployment. Okay, types. Okay. Terima kasih Mbak Santi. Good ya. Artinya bisa Mbak. Okay. Nggak tahu setiap kata, tapi sedikit paham lah apa sih tujuannya itu gitu. Oke. Apa sih itu gitu. Oke, ada gambaran begitu ya. Oke, thank you Mbak Santi. Selanjutnya paragraf kedua, silakan Mbak Lingling. Dari kata firstly sampai efficiency. Yang merah nggak usah dibaca Mbak, yaitu hanya membantu nanti. Halo? Yes, Mbak Lingling. Bisa Mbak Lingling? Ada mikrofonnya? Halo?
Okay, Mbak Ling Ling, are you ready? Okay, here we go. Halo Mbak Ling Ling. Ya, bisa, bisa. Saya dengar. Ya, oke. Mhm, oke. Moves, 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 moves. Oke, oke. Good. While. Mhm. Frictional, frictional. Mhm, mhm. Oke, oke, great. Jadi yang occurs and moves ya, moves, and ada tadi beberapa kata. Moves berpindah atau pindah gitu, move from, berpindah dari kerja satu ke kerja lain. Oke, ya Mbak Santi correct. Oke, untuk paragraf ketiga dan keempat, wah ini agak panjang ya. Silakan. Ini berapa paragraf ya? Oh, satu-satu deh, satu paragraf aja. Ya, silakan Mbak Pepeng. Siapa nih Pepeng ini? Ya, silakan Mbak. Mbak Ningtia ya. Oke, Mbak Minji ya. Oke, Mbak silakan Mbak Pepeng. Paragraf. Kayaknya Mbak Pepeng bagus nih bahasa Inggrisnya. Paragraf 3 dan 4. Secondly and thirdly, udah sampai as well. Oke, silakan Mbak. Yes, yes. Dari secondly sampai as well. Iya, sampai sini. Oke, silakan. Very long. Oke. 1, 2, 3, go. Can you play? Secondly, Secondly, mhm, classical or real wage. Mhm. which Yes. when you play Unemployment. itu gimana Mas? Unemployment Mhm. Occurs. occurs when real Mhm. weeks Wage. for a job Mhm. which for a job are Set. above the market Mhm. set above the market clearing level Good. Mhm. level. Level. This is often level. Mhm. This is often Ascribed. 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 Mhm. Ascribed. Ya, jangan ragu-ragu Mbak. Government. Mhm. Government Inter- intervention Good. as with the minimum wage or labor union. Oke, Unions. masih sanggup Mbak paragraf selanjutnya? Okay, Oke, lanjut. Thirdly, thirdly, ya, thirdly, mhm, Unemployment mhm, is cost, caused mhm, mhm, by a mismatch good, between the offer mhm, offered, offered by employer mhm, and and potential, potential workers. good, This may part-time mhm, to go
Okay, geographical. Geographical. No geographical, skill, Mm-hmm. localization, Mm-hmm. skill, and many other factors. Good. If if such Such. if such Mm-hmm. if such a mismatch Mm-hmm. exists, Mm-hmm. Frictional. yeah, another Frictional. fictional Mm-hmm. unemployment Mm-hmm. is Likely. likely Mm-hmm. likely to be more Significant significant as well. significant Significant. significant Mm-hmm. significant Mm-hmm. as well. Ya, oke. Oh, luar biasa ya perjuangannya Mbak ya. Oke, thank you Mbak Pepeng. Next, I'm going to ask Mbak Lala tadi udah ya? Oh, Mbak Lala sudah. Sudah ya? Belum? Mbak Lala deh. Nggak bisa tadi ya. Mbak apalah. Oh, Mbak ini, Mbak Ayu Masa nih. Silakan Mbak. Bisa? Bisa ada mikrofon? Ya, halo Mbak Ayu Masa. Ayu Masayu. Okay. Yeah, I can hear your voice clear. Could you please read the fifth and last paragraph? So start from fourthly until read sampai habis lah. Okay, are you ready? Okay, here we go. Mm-hmm. Unemployment. Mm-hmm. Occurs. Mm-hmm. Occupation. Mm-hmm. Mm-hmm. Seasons. Okay. Mm-hmm. Cyclical. Good. Key nation. Yeah. Unemployment. Unemployment. Okay. Okay. Aggregate. 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 Mm-hmm. Okay. This is caused by. Caused by. Mm-hmm. Recession. Good. Wage. Wages. 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 Falling. Falling. Oke, sebentar. Bacanya bukan the tapi karena dia huruf konsonan, huruf vokal, jadi semuanya dengar. Jadi kita bacanya bukan the equilibrium tapi di. Jadi karena huruf vokal i, jadi e itu dibaca, d-nya nggak dibaca d tapi di. Di equilibrium, gitu. Oke. Agak susah Mbak ya. Oke, di equilibrium rate. Oke. Baik, saya ada yang bisa menerjemahkan secara langsung semua? Ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Ya, terima kasih atas perjuangannya yang luar biasa. Oke, next
Saya coba baca ya, coba sambil disimak cara bacanya. Saya akan terjemahkan juga per baris. How unemployment occurs, artinya bagaimana pengangguran itu terjadi, kok bisa ada pengangguran, kira-kira gitu. Oke. Unemployment is the state in which a person is without work, available to work, and is currently seeking work. Pengangguran itu adalah pernyataan di mana seseorang tidak punya pekerjaan, bisa bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Oke. The unemployment, so the unemployment rate is used in economic studies and economic indexes such as the United States Conference Board Index of Leading Indicators. Oke, jadi angka pengangguran itu digunakan untuk studi ekonomi dan indeks ekonomi seperti Amerika Serikat, di konferensi Amerika Serikat, ya, di leading indicators, indikator terkini, kira-kira begitu. The rate is determined. So the rate is determined as the percentage of those in the labor force without jobs. Jadi angka itu ditentukan dari persentase angka labor force, tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan, without jobs. There are some of common types of unemployment. Ada beberapa tipe umum pengangguran. Oke. Ya, kecantol. Ya, tapi udah bagus ya. Jadi, firstly, yang pertama, frictional unemployment occurs when a worker moves from one job to another job. Jadi ada yang pertama jenisnya itu ada pengangguran pergeseran. Karena bergeser terjadi karena cari-cari pekerjaan, lagi pindah pekerjaan satu ke pekerjaan lain. While he searches for a job, he is experiencing frictional unemployment. Ketika dia mencari pekerjaan, dia sedang mengalami pergeseran pengangguran. Jadi sedang bergeser gitu. This is a productive part of the economy, increasing both the workers' long-term welfare and economic efficiency. Ini bagian produktif di bidang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga efisiensi dari ekonomi. Okay. Secondly, yang kedua, classical or real wage unemployment. Jadi pengangguran yang klasik, ya, yang karena gaji. Occurs itu terjadi. Occurs when real wages, ketika gaji yang sebenarnya for a job are set above the market clearing level. Ketika gaji itu diatur di atas upah minimum, kira-kira begitu. This is often ascribed the government intervention. Ini biasanya berkaitan dengan campur tangan pemerintah. As the minimum wage, seperti upah minimum atau labor union, persatuan work labor atau buruh, ya, persekutuan buruh gitu. Thirdly, structural unemployment is caused by a mismatch between jobs offered by employers and potential workers. Yang ketiga, pengangguran struktural is caused by, disebabkan oleh mismatch, ketidaksesuaian antara jobs offered by employers. Jadi ketidaksesuaian antara pekerjaan yang ditawarkan oleh pekerja dan pekerja yang potensial. This may pertain, ini mungkin berkaitan dengan geographical location, jadi lokasi geografis, skills, keahlian, and many other factors, dan banyak faktor lain. If such a mismatch exists, frictional unemployment is likely to be more significant as well. Ketika ketidaksesuaian ini terjadi, ada jenis pergeseran pengangguran ini mungkin akan lebih signifikan, lebih berpengaruh juga, kira-kira gitu. Okay, welcome for all. Next, fourthly, keempat, seasonal unemployment occurs when an occupation is not in demand at certain seasons. Yang keempat, pengangguran musiman, kira-kira gitu. Ada terjadi karena permintaan di pekerjaan itu tidak dalam musim-musim tertentu. Jadi ada musim-musim penganggurannya, ya. Okay. Kemudian terakhir, lastly, cyclical or Keynesian unemployment. Jadi cyclical, lingkaran atau
siklus ya. Also known as demand deficient, dikenal juga sebagai kekurangan permintaan. Jadi terjadi pengangguran. Occurs when there is not enough aggregate. Tidak ada jumlah yang cukup permintaan, demand for the labor, tidak cukup permintaan untuk buruh. Ya, jadi ya kalau misalnya perusahaan itu mintanya hanya 5, padahal yang mendaftar misalnya 10. Jadi itulah maksudnya cyclical unemployment. This is caused by a business cycle recession. Ini terjadi karena resesi pengunduran. And wage not failing, dan gaji, jadi di awal tadi ada wage ya. Not failing to the meet of equilibrium, tidak seimbang antara gaji, tidak seimbang dengan gaji ya. Falling to meet the equilibrium rate, angka equilibrium, kesamaan, nggak sama gajinya, nggak seimbang, kira-kira gitu. Oke. Ya, jadi ini intinya bagaimana bagaimana proses terjadinya pengangguran itu, ya. Jadi seperti di awal tadi saya jelaskan sedikit kembali yang baru datang ya. Jadi kita belajar tentang explanation text. Jadi ini berbicara bagaimana isu bisa terjadi. Jadi inilah prosesnya, ya, di-explain, dijelaskan. Oke. Next, mari kita setelah kita baca, atau ada pertanyaan so far? Any question? Ada yang pendek ya. Oke. Itu hanya kurang dibiasakan aja Mbak Pepeng ya, Mbak Ningtia. Oke, tapi ya so far so good. You're good ya. Untuk pemula itu bagus ya. Oke. Any question? Okay, I think we just continue. Oke, mari kita bedah. Jadi how unemployment occurs. Jadi tadi kita kembali ke awal dulu tadi. Jadi ada elemennya. Oke, jadi ini maksudnya tadi yang general statement. Oke, jadi biasanya itu berada di paragraf pertama dan di kalimat pertama itu biasanya yang berupa general statement, topik yang sedang dibahas, fenomena yang sedang didiskusikan ya. Jadi misalnya ini, unemployment is the state in which a person, dan seterusnya. Itulah yang general statement, pernyataan umum. Jadi biasanya dia di paragraf pertama, ini yang sedang akan didiskusikan ke bawah selanjutnya. Oke. Kemudian ada tadi disebutkan explanation sequence. Jadi sequence-nya, urutan penjelasannya. Oke. Jadi ini dia. Jadi secara sistematis. Firstly, yang pertama, and then bla 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 bla. Kemudian setelah itu secondly, yang kedua. Jadi dia terstruktur ya, ada urutannya ya. Kemudian thirdly dan seterusnya. Nah, tadi di awal saya sebutkan ada 3 ini ya. 3 statement, 3 elemennya. So the last one, no concluding statement. So there is no concluding statement in this text, karena seperti di awal tadi itu optional. Jadi tidak semua explanation text itu punya namanya concluding statement, atau concluding itu kesimpulan, statement pernyataan. Jadi tidak semua teks explanation itu punya pernyataan konklusi atau kesimpulan, tidak semua. Oke. Jadi ini mau lihat saya mau jelaskan ini ada elemen-elemennya tadi. Ini yang dimaksudkan di awal tadi ya. Oke, cyclical itu apa, Mister? Cyclical itu mana menjelaskannya ya? Berbentuk lingkaran, dia berulang ya. Jadi pengangguran yang sudah berulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi itu biasanya terjadi karena tidak cukup jumlah permintaan dengan permintaan pekerjaan, demand for the labor, dengan pabrik atau dengan buruh. Jadi memang itu siklusnya berulang begitu. Itu yang umum terjadi pengangguran, misalnya nggak cukup daya tampungnya. Okay, we continue, and then kita mau bahas nih, mau bedah grammarnya dulu. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan ada beberapa poin.
unemployment itu kata benda ya, kata benda yang abstrak. Jadi pengangguran itu kan nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita cium, nggak bisa kita rasakan ya. Tapi itu ada, itu kata benda, itu namanya maksudnya kata benda abstrak ya, abstract noun. Okay, and then work. Ini kata work di sini, inilah maksudnya action verb, kata kerja yang melakukan aksi. Ya, jadi ada beberapa action verb ya. Kemudian this one, ini salah posisinya ini ya. Ini setelah diupload banyak perubahan ini. The unemployment rate is used in economic studies dan seterusnya. Jadi yang mau saya tekankan di sini, biasanya kan kita bahas tadi itu menggunakan kalimat pasif. Jadi biasanya pasif itu menggunakan to be seperti is, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Oke. Kemudian ada lagi firstly, secondly, thirdly dan seterusnya. Ini maksudnya tadi waktu tadi ya, conjunction of time, atau when juga termasuk conjunction of time, time conjunction ya. Kemudian biasanya mereka teks ini menggunakan simple present. Simple present itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi ini occurs, ini kata kerja bentuk pertama ya, jadi tidak menggunakan occurred pakai id, bukan, tapi dia kata kerja bentuk pertama. Oke. Ya, ini juga when merupakan time conjunction. Oke. Jadi jelas ya, ini sesuai dengan syarat-syarat tadi. Oke. Bisa saya tanya Mbak Lingling ya, yang mana lagi Mbak kira-kira di sini kalimat pasif selain yang saya tandai? Coba yang mana Mbak Lingling? Kemudian Mbak Minzi udah siap makan? Oke, yang mana Mbak Lingling? Kalimat pasif. Ini kita apa dulu? Bedah dulu yang mana. Kemudian Mbak Minzi. Atau yang bisa deh. Siapa kira-kira yang mana lagi contoh di sini abstract noun? Ya, anyone can answer. Siapapun bisa jawab. Yang mana lagi contohnya kata benda abstrak? Fort, bukan. Fort itu bukan ya. Itu time conjunction. Kata benda yang abstrak, yang tidak bisa dilihat. Tadi contohnya itu seasonal, bukan. Ini kata sifat seasonal. Siapa juga bisa jawab? Siapa pun bisa jawab. Bukan Mbak Lingling, bukan ini. Ini bukan kalimat pasif Mbak Lingling. Mbak Minzi, occurs itu bukan. Will he search? No. Biasanya dia menggunakan to be, kemudian menggunakan kata kerja ketiga, itu di kalimat pasif. Jadi biasanya ada to be, is, mr, kemudian kata kerja ketiga. This is often. No. Aggregate demand, jumlah permintaan. Ya, demand ini berupa ya Mbak Minzi. Demandnya itu kata benda yang abstrak ya. Ya, Mbak Nengtia, is cause. Ya, ini benar. Is cause itu kata kalimat pasif ya. Jadi artinya itu disebabkan. Ya, itu jadi misalnya he is okay. There are some of common types of unemployment. Bukan ya. Oke, let me show you. Oke, jadi contohnya yang lain adalah ini. The rate, ini ya. The rate is determined as the percentage. Jadi angka itu ditentukan. Ini contohnya salah satu lagi. Kalimat pasif. Oke. Biasanya dia menggunakan to be, kemudian kata kerja ketiga. Yang begitu-begitu. Jadi dibacanya ditentukan. Tadi ini misalnya digunakan, is used.
Kemudian apa lagi ya, ada tadi beberapa. This is caused, ya, this is caused, ya, ini is caused by, disebabkan oleh. Oke. Kalau he is experienced itu bukan, itu kalimat bukan kalimat pasif. Kalimat pasif yang biasanya dia bentuk ketiga, bukan pakai kata kerja bentuk in. Kalau experiencing itu continuous tense, beda lagi. Iya benar Mbak Riri. Biasanya ketika kata kerja ketiga atau past participle yang dia regular, dia menggunakan berakhiran ed. Misalnya used, atau misalnya teached. Bukan, misalnya decided, atau apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Atau yang bukan pakai es. Kalau es beda lagi. Ya, ended, banyak lagi ya. Misalnya ini contohnya tadi, determined, ya. Kira-kira begitulah yang kalimat pasif. Watches bukan, itu bukan. Ini kalimat present tense. Tadi kan ada juga contohnya present tense ya. Gitu. Oke. Kalau S, yes, Mbak Santi benar ya. Kalau S dan ES itu untuk simple present. Oke, gini saja deh. Nanti kita cari, mungkin pertemuan selanjutnya kita khusus membahas tentang passive voice yang lebih jelas ya. Ini kita lebih membahas tentang ini dulu, explanation text. Nanti kita cari, untuk pertemuan selanjutnya kita fokus untuk membahas grammar atau tentang passive voice biar lebih dalam ya, biar lebih gampang menjelaskan. Tapi ini secara umum dulu, kira-kira itulah gambarannya. Dia menggunakan to be dan kata kerja bentuk ketiga yang biasanya dia berakhiran ed ya, atau berakhiran, itu yang beraturan. Kalau tidak beraturan ya kita harus hafal, memang harus kita hafal bentuk pertama, bentuk ketiganya. Misalnya eat, bentuk kata kerja ketiganya adalah eaten. Atau misalnya read, membaca, read, itu sama semua, bentuk pertama sampai ketiga sama, read. Menulisnya read tapi bacanya read. Ini agak ribet sebenarnya, tapi memang harus sering-sering dipakai di sehari-hari ya. Oke. Bisa kita lanjut ya. Oke. Kemudian searches. Search itu mencari. Ya, kalau di sini pencari itu search, tapi kalau searches di sini konteksnya mencari. Jadi itu lagi kesulitan bahasa Inggris ini. Karena satu kata dia bisa dua artinya, bisa kata kerja, dia juga sekalian kata benda, ya. Misalnya search ini bisa jadi mencari, atau search, atau bisa jadi pencarian gitu. Banyak seperti itu kata-kata dalam bahasa Inggris. Dia bisa jadi kata kerja, bisa jadi sekalian kata benda dan kata kerja ya. Oke. Get it? How? Next. Udah ya? Alright. So, that's all about explanation text. Jadi umumnya itu tentang berbicara penjelasan. Nah, pertanyaannya misalnya ujian ya. Ini sekarang masalahnya kalau ujian, umumnya itu mereka akan bertanya seperti tadi. Misalnya unemployment sama artinya dengan apa sinonimnya, kira-kira gitu biasanya dicari ya. Ada yang tahu sinonim unemployment yang sama artinya dengan unemployment? Does anyone know? No work. Ya, itu bisa ya. Atau biasanya anyone else wanna try? Oke. Biasanya orang juga sebut itu jobless ya, nggak punya pekerjaan. Jobless, pengangguran, sama ya. Jadi biasanya begitu. Misalnya ada teks nih dikasih. Jadi pertanyaan di bawah,
The word unemployed is the synonym with, has a close meaning with, kira-kira gitu. Jadi itu permainan vocabulary ya. Jadi makanya saya sebutkan tadi di awal, kita harus banyak juga kosakata ya. Itu. Jadi sama misalnya kita mau berbicara bahasa Inggris, kalau nggak ada kosakata itu agak sulit ngomong ya. Jadi nanti akan seterusnya saya akan coba setiap kali masuk kita minimal kasih 10 kata-kata baru, vocabularies. Okay? But so far you are good. Cara bacanya pun sudah lumayan bagus, meskipun agak sedikit terbata-bata, tapi perjuangannya luar biasa ya. Keren. Okay, now we can continue to mugap-mugap ya. To the next topic. It's about expressing curiosity. Okay, ada yang tahu arti curiosity? Curious. Yeah, that's okay. Jadi expressing curiosity is about mengungkapkan keingintahuan atau rasa penasaran, gitu ya. Contohnya nih, gambarnya si anak ini, dia penasaran seperti apa sih bumi itu, gitu. Jadi expressing curiosity is the expression how express curious about something or someone. Artinya mengungkapkan keingintahuan adalah sebuah ungkapan bagaimana mengungkapkan rasa ingin tahu atau penasaran tentang sesuatu atau seseorang ya. Udah ngerti lah ya kalau untuk meaningnya. Oke. Next. Nah, seperti apakah itu caranya? Here are some other expression to show your curiosity. Nah, contohnya gini. I wonder, saya wonder, heran, tapi dalam artian pengen tahu gitu. Saya heran, saya pengen tahu lah gitu. I wonder what causes poverty. Jadi saya heran kenapa, apa penyebab kemiskinan. Jadi saya penasaran, saya pengen tahu lah apa penyebab kemiskinan. Jadi biasanya menggunakan wonder what atau wonder why. Kemudian I wish I knew more about unemployment problems. Oke, saya berharap saya tahu more, I know more, saya tahu lebih tentang permasalahan pengangguran. Jadi rasa-rasa yang tahu. Kemudian atau how on earth, bagaimana sebenarnya masalahnya di bumi, contohnya gitu. Kemudian I would be very interested to know, saya akan lebih tertarik ingin tahu, saya ingin lebih tahu. Oke. Ada yang bertanya? Iya, kenapa Mbak Riri? Oke. Next. Contoh. Example. I wonder why the government is slow in solving this problem. Saya heran mengapa. I wonder why. Saya ingin tahu. Bisa heran, tapi heran dalam arti ingin tahu ya. Saya pengen tahu. Saya penasaran gitu. Jadi kenapa sih the government is slow in solving this problem? Ya. Kenapa pemerintah sangat lambat? Pemerintah lambat dalam solving, memecahkan masalah ini. Dalam hal ini masalah korupsi contohnya ya. Jadi misalnya nih ada sangat penasaran pengen tahu kenapa sih sulit memecahkan masalah korupsi ya. Ada yang tahu? Does anyone know? Oke. Yang tahu berarti tidak pernah korupsi ya.
cause government korupsi also. Oh, ya, I agree. Karena kebanyakan orangnya juga ikutan makan uangnya, Pak. Ya, that's, ya, it could be. Karena di atas sudah korupsi ya. Because kurang duit semuanya. Ya, duit memang semua. Duit nggak pernah cukup, Mbak. Duit itu nggak punya atap ya. Ya, karena ya duit biasanya memang kalau nengok duit hijau ya semua matanya ya, mata orang ya. Ya, dan umumnya karena rakus ya, biasanya they are greedy ya. Ya, so if we talk about corruption, it's a, it will take a long time, akan butuh waktu yang lama kita bisa berdebat tentang korupsi ya. But I hope gak ada satupun kita yang korupsi ya. Oke, oke, wow. Oke, kita akhiri di sini masalah korupsi. Nanti kalau kamu bicara korupsi, kita bicara di belakang layar ya. Now let's continue. More expressions. Ya, that's true. Korupsi waktu itu juga nggak tepat ya. Itu nggak tepat itu, kurang pas ya. Ya, terima kasih Mbak apa ini, Mbak Lingling ya. Mbak Ayu ngingatin ya supaya nggak korupsi waktu. Okay, so there are a lot of expression, cara mengungkapkan, misalnya I want to know. Oke ya, saya ingin tahu siapa pacarmu. I want to know your girlfriend. Itu dia rasa penasaran ya. Atau I'm eager to know, saya ingin tahu gitu. Itu ingin lebihnya lebih lagi. Okay. What I'd really like to find out is, apa sebenarnya yang ingin kutemukan gitu. I'd be very interested to know. Okay, I've been meaning to ask you. I would like to know. Saya ingin tahu. I wish I knew. Saya harap saya tahu. I'd love to know. Saya ingin tahu. I wonder. Saya penasaran. Okay. So the response is, jadi responnya bisa gini. You can ask him in a person. Ayo tanya aja secara pribadi gitu. Atau let's find the answer. Ayo kita temukan jawabannya. Or you can say I'm also curious about it. Saya juga penasaran dengan itu. And then the last is let time show us the truth. Biarlah waktu yang menjawabnya, kira-kira gitu. Okay. I want to know the ending. Film apa itu? Okay. Okay, we keep going. Okay, next Mbak Amini. Ini yang nanya. Could you please make one example sentence, Mbak Amini? Ini gambar negara kita ini. Kira-kira apa nih keingintahuan Mbak di sini? Apa curiousnya Mbak Amini? Atau siapapun boleh jawab. Kemudian you can use I wonder why, I want to know. Why many people? Oh, I wonder why many people poor in Indonesia. Yeah, that's good. Saya heran mengapa banyak orang miskin di Indonesia. Saya penasaran ya. Okay. Anyone else wanna try? Okay, anyone can try. Siapapun bisa coba. Okay. I want to know or okay. Got it? Oke. Sambil menunggu, oke, kita lanjut. Ini menarik nih. Ayo, yang mau komentar? How do you? I want to know what can government do for them. For them, bukan for they ya, Mbak Lingling ya. Come on. Untuk yang ini silakan semua boleh komentar. Yes, that's it. For them. I wonder what. Come on.
Tahu ini ya, LGBT. Ini yang lagi hangat kemarin dibahas. It's not a disco. Itu LGBT ya, yang baru-baru disahkan di Amerika. I wonder what with them LGBT. Okay, you can say I wonder what. Saya heran apa what happened with them. Ya. Saya penasaran apa yang terjadi dengan mereka, what happened with them. Contohnya gitu ya. I wonder what happened with them. Saya heran aja kenapa sih mereka gitu. Okay. Okay, next. Ini. I would very interested to know. Come on. Coba. Latih, please practice your English. Gak usah takut salah ya. Kira-kira penasaran, gimana mengungkapkan penasaran dengan gini? Ayo, yang pernah selingkuh. Selingkuh itu bahasa Inggrisnya affair ya, affair. Ayo, yang tidak pernah selingkuh juga bisa komentar, yang bisa. Why this girl? I wonder why this girl is have another boyfriend. Okay, could be, but Mbak Ling, coba buat kalimat yang komplit ya. I wonder why. Jangan why. Itu kalau why itu bertanya, bukan itu hanya bertanya. Coba I wonder why this girlfriend, this girl has. Jadi bukan has another boyfriend. I wonder why this girl has another boyfriend. Jadi gitu dia. Dan itu bukan tanda tanya, itu tanda titik. Saya heran gitu. Okay, Mbak Riri, cool. I wonder why many people, tapi tanpa do ya, tanpa to, without to. Jadi I wonder why many people do affair. Okay, Mbak Amini, I would be very interested to know why she affair with another boyfriend. Okay, let me check your sentence. I'd be very Mbak Neng Tia huruf besar semua ya, kayak marah ya ini ceritanya. I would be very interested to know why she do affair with another man, bukan another boyfriend ya, to another guy. I wonder why she cheated. Oh, bisa juga cheated, bisa juga ya. Eager itu artinya sangat ingin tahu. Eager. Apa ya? Lebih ke di atas penasaran. Jadi sangat ingin apa ya lebih tepatnya, eager ya. Wait a minute. Sangat ingin sekali, sangat berhasrat, kira-kira gitu. Okay. I would kali, ya. Penasaran banget, boleh lah. Oke, I'd itu I would, bukan I did, I would. Ya, Mbak Santi ya, correct, that's correct. I'm eager to know. Saya sangat ingin tahu kenapa si wanita ini ya
this girl do this? Ya, biasanya yang selingkuh itu pria ya. Ini kok wanitanya yang selingkuh ya. Ya. Cabi-cabian ya. Ya, itu hanya gambar. Just forget it. Alright, so let's continue then. Okay. Asking possibility. Atau ada pertanyaan? Any questions so far? Tentang curiosity? Okay, I think that's very clear. So, there are some expressions, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan ya untuk menyatakan keingintahuan. Okay, so you can use these expressions to express your curiosity. Jadi bisa menggunakan this statement ya. Alright. Apa ini Mbak Lala? I'm eager to know love another man. Saya ingin sekali mengetahui, ingin tahu, mencintai another man. I got confused, saya bingung. Mau selingkuh ceritanya. I want, okay, let's forget it. Next, the next question is the next topic is asking possibility. Jadi bertanya tentang kemungkinan. Okay, so possibility itu kemungkinan. Possibility is used when we are talking about the future, or we often don't really know what will happen. Okay, so digunakan ketika kita membicarakan tentang sesuatu, tentang masa depan, future. Okay, and we often don't really know, kita sering tidak tahu, dan bahkan don't really, benar-benar nggak tahu what will happen. Jadi possibility, kemungkinan ya. Okay. For example, you can use this expression, asking for possibilities. Do you think there is a possibility to solve the unemployment problem totally soon? Okay. So, if you want to say something that is possible, which is possible, just say, I'm sure there is. Ya, saya yakin ada, gitu ya. Jadi misalnya ada kemungkinan nih, you can say, I'm sure. Saya yakin there is, ada, gitu. Okay. Next, is it possible that the government can eradicate poverty? Apakah ada kemungkinan that the government, pemerintah, can eradicate poverty? Okay, let's discuss. Ada nggak kemungkinannya? So if you say yes, I'm sure there is. But if you wanna say, kalian mau bilang, kita mau katakan saying that something is not possible, yang nggak mungkin, you can say, well, gimana ya? Okay, I don't think it is possible. Ya, jadi saya kayaknya enggak deh, kira-kira gitu ya. Kayaknya enggak mungkin. So if I ask you, ada enggak kira-kira, is it possible that the government can eradicate poverty in Indonesia? How do you think? Ayo, udah tidur semua nih? Ayo Mbak Lingling, Mbak Minzi, where are you? Ayu Masayu, ada enggak kemungkinan nih? Is it possible that government can eradicate mengurangi kemiskinan? Yes, maybe. Wah, ini yang apa ya, yang ragu-ragu ini ya. Yes, udah yes, but maybe. Yes ya yes, no ya no ya. I'm sure there is. Oh, ini Mbak Riri optimis ini ya. Bagus. Oke, yang lain?
example, so many TKI in Taiwan working. So, do you say that agree or not? Possible or not? Possible, yeah. It is possible. You can just say, I'm sure there is. It's possible. Suruh bikin. I was just asking. Saya just tanya. Ada nggak kira-kira? If I ask you, is it possible that the government can eradicate poverty? Okay. Ada nggak kemungkinan bahwa pemerintah bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia? In English, please, Mbak Minzi. You can see the your monitor. So you can say if yes, I'm sure there is, or there is a possible. Okay, let's see the other expression, yeah. So if you say yes, so I think there is a little possibility. Artinya ada sedikit kemungkinan. Yeah. That's true, Mbak Riri. Or if you say mungkin, yeah, maybe, perhaps, probably, yeah. Or I assume, saya pikir, saya berasumsi, saya berpendapat, atau saya percaya ada kemungkinan. I believe there is a possibility Indonesia will be a rich country and eradicate poverty. Okay, something like that. And atau kurang yakin nih, or you can say it's quite possible, itu agak-agak mungkin, ya. So many things you can say, many expressions we can say. Or I don't think, saya kira enggak, or it's impossible, it's not possible. Okay. Or you can say maybe, perhaps, probably not, maybe not, ya, gitu. And the other is sorry, but it's not likely, mungkin. Maaf, tapi mungkin gitu ya. But Indonesia, if you ask me, jika kalian tanya saya, is it possible that the government can eradicate poverty? I will say yes. I'm really sure. Saya sangat yakin ya akan ada. Ya, apalagi kalau udah ditangkap semua yang koruptor ya. Masalahnya, I think the problem is there, the corruption. Kalau udah ya sebenarnya. Oke, yang bingung mohon maaf ya. Nanti baca dengar ulang apanya lagi ya. Okay, so we keep going. Next. So here we go. Virga and Arnis are discussing why people abuse drugs. Okay, so now I would like to ask siapa yang mau ngomong sama saya? So Virga, I will be a Virga. Yeah, I will share you. So please Mbak Riri deh, Mbak Riri. Oh, Mbak Minzi mau? Okay. Let's try Mbak Minzi as Arnis, okay? Your mic is broken. So, I will ask Mbak Riri, ya? Or siapa yang belum ada muncul ke permukaan dari tadi ya? Okay, Mbak Amini. Mbak Amini udah tadi ya? Alright, Mbak Amini deh. So, you will be Arnis, okay? Okay, wait, Mbak Amini. Okay, here we go. I'll try. So, yang lain tunggu ya. So, I will be Virga, and Mbak Amini, you are Arnis, okay? Oh, nggak bisa kayaknya Mbak. Nggak ada speakernya nih. Oke, so Mbak Lala.
Mana Mbak Lala, where are you? Lala Wiwi. Lala. Okay, here we go. Sorry Mbak Amini. Mana Mbak Lala? Okay. I can hear your voice. Okay, are you ready? So, I'll be Virga and you are Anis. Alright, we start now. I'm curious why many people are unemployed. I think it is a real problem. Well, I want have that they are unskilled. Sekali lagi Mbak. Well, I Once. that Once, bacanya once. I want have that they are unskilled. Unskilled, okay. Is it so? Is it I'm so? not sure about it. All I know is that unskilled person Oh, ini ada yang kurang ini. Usually harusnya ada u di sini tuh, ada usually lazy. Harusnya ada usually ya, sorry. Mistype. Ada ketik. Ya, udah? Lazy, ya. Okay. Is it possible for the unskilled people to get a job? I think so. If they are lucky, there may be employer who Recruit them. recruit them. Them. Okay, that's good. But I think it will be hard for such people to get a good job with a good salary. Well, there is always a possibility Pos- for them to get a job. Mhm. Especially Especially when they are willing to especially when they are willing to learn. Okay. Yes, I agree with you. Okay, very good. Thank you. Thank you, Miss Lala. You're good. Ada lagi yang mau coba? Yang ada? You wanna try? Tadi yang mau try Mbak Amini, tapi maaf mic-nya tidak bekerja. Mbak Minzi juga. Oke. Oke. Ya, saya tambah waktunya ya. Curious itu bukan serius, tapi penasaran. Oke. Mbak Riri udah bisa? Coba ya. Oh, Mbak nggak pakai headphone, sini ada masalahnya, jadi nggak bisa. Mbak Riri nggak bisa. Ada dikasih apa ya? Coba Mbak Neng Tia Apeng, apa gimana bacanya ini, saya bingung. Tengisa, Mbak Riri, ya Mbak Riri, you're here. Can you hear me? Halo? Mbak Riri or Mbak who is speaking? Oh, Mbak Pepeng. Okay. Could you please talk with Mbak Apeng, Mbak Riri? Mbak Riri, are you there? Mbak Riri? Halo? Mbak Riri? Halo? Halo Mbak Riri? Ya, saya mau Mbak Riri sama Mbak Pepeng yang ngobrol. Halo? Okay. Mbak Riri as a Virga and Mbak Pepeng as a Arnis. Okay, start now. Okay.
Curious. why many people are I think I- I'm curious why many people are unemployed. Mhm. I think it is a real problem. Okay. Will I answer that they are unskilled? Unskilled. Unskilled. Okay. Is it so? Is it so? I'm not. Is it so? Mm-hmm. It's so. I'm not so sure about it. Mm-hmm. But I know is that unskilled person are sorry mana Pak? Huh? Usually itu salah ketik ya. Usually lazy. Are usually lazy. Okay. Are you ini Pak? Usually itu kurang u di situ sebenarnya, saya salah ketik. Oke. Mbak Riri. Halo Mbak Riri. Is it possible for the unskilled people to get a job? To get a job. So, if they are lucky, They might. employed Mm-hmm. they might be employers Mm-hmm. Recruit them. them. Mm-hmm. Good. But I think it will be hard for some people to get a good job with a good salary. Okay. Rumor is alright. Always. Rumor is alright as a Possibility. possibility for them to get a job. Mm-hmm. Especially Mm-hmm. when they are willing to learn. Mm-hmm. Yes, I agree with you. Oh, very good. Yes, I agree with you. Okay, good. Okay, let me read once for you, okay? Coba disimak ya di cara. I'm curious why many people are unemployed. I think it is a real problem. Well, I once heard that they are unskilled. Is it so? Jadi saya heran kenapa banyak orang pengangguran. Nah, saya kira itu masalah yang nyata. Well, saya pernah dengar bahwa mereka tidak punya skill. Apakah benar? Is it so? I'm not sure about it. Saya tidak yakin. All I know is semua yang saya tahu adalah that unskilled person are usually lazy. Biasanya mereka itu nggak punya skill karena mereka malas. Is it possible for the unskilled people to get a job? Apakah mungkin orang yang nggak punya skill dapat pekerjaan? Arni, I think so. Saya kira bisa. Jika they are lucky, mereka beruntung, there might be employers, akan ada yang mempekerjakan, who recruit them, yang merekrut mereka ya. But I think it will be hard for such people to get a good job with a good salary. Tapi saya kira akan sulit untuk orang mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang baik gitu. Well, there is always a possibility for them to get a job. Akan ada selalu kemungkinan untuk mereka dapat pekerjaan, khususnya when they are willing to learn. Ketika mereka mau belajar pasti ada kesempatan gitu ya. And Virga, yes, I agree with you. Saya setuju denganmu. Okay? Next slide. Ada 2 slide lagi. Asking for possibilities. Oke, coba apa saja di sini yang menyatakan di teks tadi yang menyatakan asking possibilities? Anyone wanna try? Okay, here. Yang mana di sini menanyakan asking possibilities, yang menanyakan kemungkinan. Which sentence? Halo? Mbak Lingling? Mbak Minzi? Mbak Ayu Masayu? Mbak Lala, Mbak Riri, Mbak Ningtyas?
Which one? Yang menyatakan possibility, kemungkinan. Yang bertanya tentang ada nggak kemungkinan gitu. Kalimat yang mana? Oke. Ya, 5 menit lagi kita akan akhiri kelas. Oke, ada? Pada bingung semua? Oke. I once heard. No. Virga yang ketiga. 1, 2, 3. Yeah, that's it. Ini dia kalimat, is it possible for the unskilled people to get a job? Oke, ini dia kalimat yang menyatakan kemungkinan. Jadi biasanya menggunakan kata-kata possible ya. Ini asking for possibilities. Yang mana menyatakan saying that, yang menyatakan mungkin, possible or not possible. Oke, coba kita kembali yang mana? I'm curious. No. Misalnya ditanya, apakah kemungkinan orang yang tidak punya skill bisa dapat pekerjaan? Ya, Arnie say, I think so. Ini salah satu contohnya. Saya kira iya, ada. Dia setuju ya, ada kemungkinan. Kemudian, but I think, okay. Ya, jadi yang menyatakan tidak mungkin tidak ada di sini ya. Jadi, most of them agree that there will be possibility, akan ada kemungkinan. Ada kemungkinan besar ya untuk mendapatkan pekerjaan. So that's the question, that's the example. Ini contohnya misalnya menggunakan kalimat menanyakan kemungkinan. Is it possible for unskilled people? Okay. Jadi banyak tadi pertanyaannya misalnya. Jadi biasanya mereka menggunakan kata possibility, possible, possibility ya. Okay. Next, the last one. Nah, do you think it is possible Indonesia as a developed country, negara maju? Ayo, orang Indonesia, mana suaramu? Gimana jawabnya? Misalnya, agree if you think it possible. Come on. I think it's possible. Yes. Yes, if Indonesia people want to go to study. That's a good answer. Okay, anyone else want to try? Okay, this is the end of our class. Ini slide terakhir. Okay, we still have 2 minutes. Ada 2 menit lagi sebelum dia mati otomatis. Okay. Yeah, do you think it is possible? Yes, in my opinion, I think it's possible. Okay. And not only possible, but let's say, yeah, there is not only a little possibility, but a big possibility. Ada kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar Indonesia will be a developed country because we are rich. Okay, if they kalau kerja keras, belajar keras dan berkarakter baik ya, dan many thing ya, dan memang mentalnya sudah bagus, pasti bisa. I believe, I'm sure, saya sangat yakin ya, someday jadi negara maju sama seperti Taiwan ya, atau sama seperti negara tetangga. Okay, alright.
thank you, my students, for coming tonight, for joining the class. Udah bergabung malam hari ini. I'm really sure I hope you learn something from tonight. Saya harap ada belajar sesuatu untuk malam hari ini. And thank you for all. And I would like to say and see you next week, and then good night, and have a nice Lebaran ya. Okay. Yeah. Sweet dream, Miss Ling Ling. Yeah. Bye bye, Mbak Minzi. Okay, you're welcome, Mbak Amini. Good night. Okay. Yeah, thank you, Mbak Ningtia. Good night. You're welcome.